Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Kali ini narasumber saya yaitu seorang jebolan lidah Indosiar nih, Liga Dangdut Indonesia, yaitu Mbak Socha atau Halo. nama lengkapnya Mbak Irna Socha Panggayu. Betul sekali. Oke, Mbak Socha ini adalah penyanyi, tetapi selain penyanyi beliau juga seorang pendidik guru di salah satu sekolah SMA di Kalianda, yaitu SMA 2 Kalianda. Itu ada. Ya, di sini di atas ya. Kita kebetulan ada di depan aula SMA Negeri 2 Kalianda. Tapi Mbak Socha ini kebetulan kakak tingkat saya, tapi kita lintas prodi ya Mbak ya. Betul. Lintas prodi. Kalau saya pendidikan musik, Mbak Socha pendidikan seni tari. Ya. Angkatan 2000. Masuknya 2012. Tapi satu jurusan, cuman beda prodi. Ya, betul. Oke, kita mau kepo aja nih Mbak, tapi Boleh. santai aja ngobrolnya, nggak usah terlalu formal. Iya. Oke, Oke, gimana? langsung deh. Pertama mulai belajar nyanyi itu dari kapan Mbak? Pertama belajar nyanyi, kalau dibilang belajar sih sebenarnya lebih ke kata otodidak ya. Karena biasanya kalau belajar itu kan identik sama les private ya. Kalau aku tuh mengenal musik itu dari kecil, dari umur 4 tahun. Jadi pertama kali nyanyi itu orang tua kaget sebenarnya, karena ayah saya dulu seorang musisi, seorang pemain organ ya. Itu tiba-tiba saya bilang sama ibu saya, Bu, pokoknya Ocha mau nyanyi gitu. Maksudnya ikut tampil, Iya, ikut gitu. tampil ayah gitu. Ibu tuh Kapan bingung nyanyinya, kapan belajarnya ya? belajarnya gitu. Tiba-tiba saya naik aja gitu ke panggung, ayah Ocha mau nyanyi bintang kecil gitu. Itu kalau nggak salah tanggal berapa ya, pokoknya Juli 1999 masih, karena kebetulan pada waktu itu tuh itu hari pernikahan temennya ayah gitu. Dan itu pertama Saya kali lahirnya 99. Di tahun saya belum lahir itu malah. Iya. Itu pertama kali saya nyanyi dan orang-orang tuh kaget, termasuk ibu dan ayah saya, itu anaknya ini kapan belajar nyanyinya gitu kan. Nah, dari situ lagu yang pertama saya nyanyiin itu malah Janur Kuning, lagu dangdut gitu. Itu ayah saya Emang dari kecilnya udah iya emang suka diasupkan dangdut. dengan- Enggak sih, mungkin karena ayah sama ibu tiap hari nyetelin lagu dangdut kali ya. Jadinya tuh saya tuh terngiang-ngiang gitu. Tiba-tiba nggak tahu gimana kok saya tuh hafal gitu lagu Janur Kuning gitu. Ya udah gitu, spontan aja gitu nyanyi Janur Kuning gitu. Nah, dari situlah mulai terasa gitu, mulai suka nyanyi sendiri. Ketika TK juga mulai nyanyi, mulai ikut lomba-lomba gitu SD-nya. Ya udah dari situ ngalir aja gitu sampai pada akhirnya saya menemukan cita-cita saya sendiri. Cita-citanya apa waktu itu? Sebenarnya kalau ditanya cita-cita tuh, cita-citanya pengen jadi guru dari kecil. Jadi Kayaknya ngelihat guru tuh ada chemistry tersendiri gitu. tapi guru apa nih Mbak dulu? Apa guru umum atau memang guru seni? Guru seni. Nggak tahu ya, mungkin karena saya hobi nyanyi, jadi saya suka aja sama guru seni gitu. Setiap pelajaran seni itu pokoknya hawanya pengen nyanyi aja. Ibu dulu penyanyi juga apa? Ibu juga dulu penyanyi. Memang keluarga saya rata-rata. Terus kok bisa jadi seni tari nih? Dari mana Nah. tarinya? Kalau ayah sama ibu kan musisi, penyanyi, Iya. masih nyambung lah ya nyanyi. Tapi kalau tari ini dari mana pun bisa? Aduh, itu ceritanya panjang kali, kalau diceritain tuh bisa tut ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi dulu sebenarnya saya tuh daftarnya di pendidikan musik di salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia. Kebetulan saya tuh daftar jalur undangan, saya nggak keterima. Terus saya daftar jalur tes, saya nggak keterima dengan prodi yang sama di universitas yang sama. Pada akhirnya saya putus asa. Terus dan itu yang saya pilih itu memang jurusan keguruan. Saya disarankan sama keluarga untuk coba sih ambil seni murni aja gitu. Lalu saya bilang kalau di seni murni saya nggak bisa jadi guru, karena salah satu syarat jadi guru itu kan kalau sekarang harus sarjana pendidikan gitu. Tidak boleh pakai akta 4 gitu ya. Kalau dia dari misalkan dari sarjana seni ngambil akta 4 jadi guru itu kan nggak bisa sekarang gitu. Finally saya bingung, terus sempat putus asa, sempat males kuliah gitu ya, mau ngapain sih gitu. Akhirnya ayah saya bilang, itu di Unila kan ada jurusan seni nah gitu, coba dikepoin lah, dicari tahu gitu. Saya setengah hati ngejalaninnya gitu ya. Akhirnya daripada ayah saya kecewa, saya tadinya niatnya mau kuliah tapi tahun depan gitu. Berarti nunda setahun Ya, ya. tapi nggak diperbolehkan dengan ayah. Akhirnya kuliah saya
kuliah daftar, itu udah jalur ujian mandiri. Hari terakhir pula saya daftar. Terus saya ujian dan waktu pengumuman itu kalau nggak salah saya tuh dapat urutan kelima untuk jurusan seni tari gitu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat gitu. Kemudian saya kuliah, semester saya pertama kuliah itu saya males-malesan gitu lah, pokoknya duduk belakang terus ya berangkat, dosen ngejelasin tuh ya dengerin tapi nggak, namanya setengah hati gitu kan. Terus saya mikir saya mau jadi apa gitu, nari bisa tapi nggak cinta ya, gitu. Saya bisa nari tapi saya nggak cinta deh. Suatu hari ketika saya udah kuliah di seni tari, saya ketemu sama salah satu asisten dosen di sana. Saya bilang saya pengen pindah gitu. Saya nggak pengen di sini, saya tuh bukan di sini gitu, pikiran saya masih di seni musik aja. Akhirnya ya udah kalau mau pindah nanti ngobrol lagi gitu. Terus saya ngobrol dengan ayah saya, ya kalau mau pindah habiskan dulu 1 tahun. Ketika semester 2 saya tuh tiba-tiba kayak nyadar aja gitu. Waktu mau semester 2 itu saya ngeliat apa itu transkrip saya, oh saya dapat IPK-nya cuma 3,4 ya, nilai saya B semua rata-rata, yang A tuh cuma berapa gitu. Saya ini ngecewain orang tua nggak ya gitu. Ayah saya tuh mungkin punya harapan besar untuk saya gitu, tapi ternyata saya begini. Akhirnya semester 2 saya rajin, IPK saya 3,9 semester 2 ya, semester 2 itu. Dan itu saya ditanya lagi, kamu masih mau ke jurusan musik nggak? Mau pindah nggak? Karena saya udah mulai nyaman, mulai beradaptasi dengan ya. seni tari. Terus hal yang membuat saya benar-benar bertahan di situ tuh adalah saya masih dekat dengan orang tua saya. Kalau seandainya saya tiba-tiba di calling suruh pulang atau ya kita nggak tahu ini ya, maksudnya kita tuh nggak pernah tahu yang terjadi ke depan, urgent apa yang bakal terjadi. Dan yang ketiga adalah saya masih tetap bisa ngejob nyanyi kemana-mana dan masih ketemu teman-teman saya gitu. Ya mungkin nggak tahu sih kalau saya pindah atau gimana gitu ya. Ya itulah intinya, Tuhan tuh nggak pernah salah ngasih kita takdir. Dan akhirnya ada hikmahnya. Hikmahnya yaitu ketika saya jadi guru seni budaya. Guru seni budaya itu kan dituntut, sebenarnya nggak dituntut sih, tapi setidaknya profesional ketika dapat materi seni tari harus bisa nari, dapat materi seni rupa harus bisa rupa, seni musik harus bisa musik gitu kan. Alangkah lucunya seorang guru seni ketika dikasih partitur, Bu tolong ya ajarkan kepada anak, aduh saya nggak bisa baca partitur, nggak bisa baca partitur tuh aneh gitu kan ya. Akhirnya ya itu hikmahnya di situ, ketika materinya ini nih tentang tari tradisional misalkan, ya saya bisa hikmahnya di situ. Jadi pokoknya buat kalian tuh jangan pernah meragukan tari. Udah yang terbaik lah. Itu perjalanan saya, kenapa tiba-tiba saya dari musik kok ke seni tari. Tapi Mbak dulu pas masuk ke seni tari kan tesnya mandiri. Iya, Mandiri itu ada ujian praktek. ada tetap Narinya tetap nari. tapi waktu itu masih bisa ya nari. Maksudnya masih bisa dipenuhi untuk tes yang nari itu. Bisa, karena kebetulan waktu SMA itu saya waktu kelas 12 dapat materi tari bedana kreasi. Masih inget tuh tari yang diajarin sama guru saya dulu gitu. Nari itu aja gitu. Kebetulan karena saya tes eksplorasinya itu tes tarinya itu adalah tari tradisi, maka saya imitasi geraknya dikasih tari tradisi, kemudian eksplorasi geraknya saya dikasih dance. Ya luar biasa banget lah pokoknya. Ya gitulah. Sebelum tes itu latihan-latihan nggak, maksudnya untuk menghadapi tes mandiri ini ada latihan? Kalau latihan nari sih ya hafalan aja sih, maksudnya biar nggak lupa gitu gimana. Tapi sebenarnya kalau tes di prodi tari mah nggak sampai selesai kok tariannya, paling hanya sekitar 2 atau 3 menit dilihat gitu, baru nanti di stop gitu sama yang tes. Tapi setelah lulus kuliah langsung ngajar. Pertama ngajar di mana dulu Mbak? Di sini Langsung di sini Langsung ya. di sini. Berarti sampai sekarang di sampai sini. sekarang. Sempat saya mengajar di SMK Negeri 2 Kalianda, sempat juga mengajar di SMP 1 Penengahan, kemudian saya freelance ngajar eskul ke SD pernah juga. Tapi ya pada akhirnya saya tetap di SMA Negeri 2 Kalianda, karena terus terang ngajar itu ternyata harus fokus. Itu
kalau kalau menurut saya ya. Nggak tahu kalau mungkin ada sih guru-guru lain yang bisa ngajar tuh beberapa sekolah gitu. Tapi kalau saya terus terang lebih enak ngajar fokus, karena kalau seni itu kan guru tidak hanya dituntut di kelas. Guru seni budaya itu harus aktif juga di ekskulnya. Kadang kegiatan di luar sekolahnya lebih banyak daripada di dalam sekolah. Kalau orang tua tinggal di mana Mbak? Orang tua saya di Lampung Tengah. Di ngajarnya di sini. Ya. Terus gimana tuh kok dari Lampung Tengah bisa ngajarnya di sini gitu kan, aneh sih. Iya benar-benar. Kan biasanya kalau orang tua di sana ya paling enggak di sekolah sana kan. Ini jadi di sini bener dari Lampung Tengah ke Lampung Selatan. Sebenarnya pada waktu itu awalnya karena ini sih, suami saya kan sebelum menikah itu suami saya sudah mengajar di Petengahan, di SD 1 Rawi di Petengahan. Ketika ketemu saya, kondisi suami saya itu pada waktu itu sudah ngajar di sana. Ketika kita ngobrol, kemana nih nanti gitu, karena memang waktu itu suami saya itu masih honor, masih jadi guru honor. Kan kalau guru honor bisa pindah gitu ya. Ya udah kita di Lampung Selatan aja gitu. Kenapa? Biar adil. Biar kata suami saya, biar saya tidak ikut orang tua dan kamu tidak ikut mertua, dan sebaliknya. Biar kita mandiri. Kita mau coba gimana sih rasanya ngerasain hidup mandiri itu gimana? Segala sesuatunya kita lakukan berdua, kan? Ya udah, akhirnya ketika mau nikah, saya cari sekolah nih di sini. Saya cari sekolah, saya lamar semua sekolah yang ada di Kalianda ini, saya lamar, saya masukin lamaran gitu. Kebetulan yang dapat panggilan dua sekolah, yaitu SMA 2 Kalianda dan SMK Negeri 2 Kalianda. Ya alhamdulillah pada waktu tahun pertama saya di Kalianda, saya bisa ngejalanin 2 sekolah. Tapi kemudian Milih salah satu karena terus terang capeknya gini Devita. Mbak Soca di sini pada waktu itu dapat 24 jam. Di SMK Negeri 2 Kalianda awalnya Mbak Soca itu dapat 27 jam. Di situ saya ngerasa nggak sanggup kan, maksudnya aduh nggak mungkin nih gitu kan. Pada akhirnya ya udah, mana sekolah induknya itu yang dapat terbanyak jam. Akhirnya waktu itu sekolah induknya kan SMA 2 ya. Akhirnya SMK 2-nya mengalah pada waktu itu. SMK 2 ibu lagi. Saya 12 jam, SMA 2-nya 20. Jadi totalnya ada 36 jam. Itu ngajar dari hari Senin sampai Sabtu. Dan plus ekskulnya juga. Jadi setiap hari pulang sore. Setiap hari full day. Iya. Malah sebenarnya kalau full day mah Senin sampai Jumat ya. Iya, tapi Kalau ini dulu sampai sampai Sabtu. liburnya cuma sehari Minggu. Iya, liburnya Dan cuma kadang hari masih harus ngerjain masih ngerjain koreksi yang lain. tugas, Betul, materi betul. segala macam. Betul. Jadi emang nggak ada libur. Itu masih sempat ngecop gitu nggak Mbak? Masih. Cuman Mbak Soca ini lebih ambil hari-hari yang tidak urgent ya. Hari tidak urgent itu kan seperti kalau waktu itu tuh Sabtu, Jumat, itu tidak urgent. Tapi kalau hari urgent kan Senin, karena kan upacara, anak-anak harus terkondisikan paduan suaranya, kemudian pengiring musiknya, itu harus dikondisikan. Kalau nggak ada guru seninya pasti bubar gitu ke mana-mana anak-anaknya. Iya, apalagi paduan suara ya. Iya, betul, Kadang betul. udah diajarin nih latihannya kayak gini buat upacara besok ya. Pas nyanyinya Ngeblank gitu. Iya. Apalagi sekarang kan Indonesia Raya tuh 3 stanza ya. Iya. Jadi anak-anak tuh harus hafal banget tuh Ngapalinnya liriknya. juga Iya. seminggu juga Betul. belum tentu hafal. Iya bener banget. Jadi dulu ngambil jobnya seminggu paling 2 kali ya. 2 kali gitu. Atau gini sih, kadang misalkan Mbak Soca tuh sudah izin tuh seminggu tuh sudah izin 2 kali gitu. Minggu depan nggak berani, mending ditolak. Kalau mungkin ada sih orang yang gitu, kenapa sih sayang amat gitu, kok uang ditolak? Bukan itu sih gitu, karena tanggung jawab. Kemudian cita-cita Mbak Soca memang dari kecil jadi guru, bukan jadi penyanyi. Itu yang bikin Mbak Soca ya harus tanggung jawab gitu sama apa yang udah kita pilih. Oke, cita-citanya jadi guru Iya. dan pekerjaannya juga selain guru nyanyi. Kalau cita-citanya guru, Mbak Soca lebih milih guru nih ya. Terus gimana nih perjalanan menuju ke lidahnya? Kenapa akhirnya milih untuk jalan ke situ gitu? Sebenarnya dulu awal-awal ada kompetisi di TV itu sudah
melihat oh ada ini gitu ya, udah melihat meneliti. Tapi nggak tahu kenapa saya suka nonton TV, saya suka ngeliat peserta-peserta ajang kompetisi ya, dari KDI, Dangdut Academy, Kondang In, Stardut, pokoknya pokoknya itulah ya. Seperti ayo dong Ocha gitu. Iya. Pakde, bude, tanteku semuanya tuh ayo. Dukung ya Mbak ya sebenarnya. Tapi orang tua saya tuh nggak mendukung. Nggak usah nak. Jangan jadi artis. Jadi guru aja. Udah bener tuh cita-cita kamu jadi guru. Kenapa nggak boleh jadi artis? Saya nggak tahu. Kebanyakan ya. orang kan pengen jadi artis Iya. lah biar banyak yang nggak kenal ngerti. terus segala macam. Nggak ngerti sih dulu kenapa ayah ibu saya tidak mendukung gitu ya. Padahal background mereka adalah entertainer gitu kan. Saya akhirnya ya bukan nurut orang tua tapi lebih ke kata hati saya gitu. Ya udah gitu. DA1 saya lewat DA2. Tapi Jadi nonton. akhirnya DA-nya Iya. udah nggak, terus ganti ke Iya, Lida. Lida. Saya kan nikah 2016 ya. 2016 tuh 2016 tuh kan sudah ada tuh DA Iya. 3 ya. Berapa sih dulu tuh ya, pokoknya Dangdut Academy masih lah ya. Tiba-tiba 2017 saya kan punya anak, masih belum bisa lah mau ikut-ikut kompetisi seperti itu. 2018 tiba-tiba ada Lida pertama ya kan. Kata suami saya gini, "Mah, coba ikut Lida." Enggak lah, udah beranak pinak begini ya kan. Gimana anaknya ntar kalau ditinggal? Iya, saya lebih mikir gitu, anak saya, suami saya gimana gitu kan. Kalau Apalagi ditanya gurunya ntar ya, gimana gitu, udah punya tanggung kalau jawab. ditanya, oh kamu takut ya suami kamu nanti begini? Enggak, gitu. Karena saya percaya penuh gitu kan ya. Malah yang mendukung saya untuk jadi peserta Lida itu suami saya. Akhirnya saya 2018 itu belum ikut karena anak saya masih umur 1 tahun pada waktu itu. 2019, ayo ikut lagi, kirim video katanya kan gitu kan. Saya tuh cuma kirim video 1, Harusnya 2. harusnya 2 kan. Nggak tahu, kayak nggak ini aja gitu, kayak nggak, aduh kayak nggak deh. Nggak tahu saya tuh kayak ya udahlah gitu. Kayak iya Yalah, jadi yang guru enggak aja gitu. Iya, nggak tahu memang apa mungkin saya kurang tertarik atau gimana juga saya nggak ngerti lah ya pada waktu itu. 2020 suami saya benar-benar, ayo dong, masa 2 tahun terlewati begitu saja katanya. Ini kan anak sudah besar, sudah tidak udah mulai ngerti. saya sudah tidak menjadi busui lagi pada waktu itu kan. Akhirnya ya udah berangkat audisi, teman-teman saya sudah ngantri, saya masih di jalan Kita audisinya di mana Mbak? di Pekor. Korwai Halim. Ya, antara iya enggak. Persyaratan tuh baru saya cetak, foto baru saya cetak, formulir, ya pokoknya KTP baru saya Mendadak. fotokopi. Bener-bener inilah ya gitu juga, nggak mempersiapkan apa-apa gitu, baju ya yang ada aja gitu kan. Jadi saya sampai sana tuh, yang ngantri itu sudah sampai luar gitu. Hampir mundur saya. Udah. Mau sampai jam berapa gitu ke dalamnya itu kan Panjang ya. banget ya Gitu. Panjang antriannya. banget. Terus saya ketika saya antri di belakang saya udah nggak ada siapa-siapa. Terakhir nih kan ya. Ya udah gitu. Tampilnya jam berapa gitu? Ya udah gitu kan. Akhirnya saya maju-maju, ada lagi peserta di belakang. Singkat cerita, saya antri itu 4 jam. Saya nggak bawa payung. Akhirnya saya dipayungin suami saya pakai jaket gitu. Saya capek banget karena pakai heels. Iya. Ngantri buat nulis nama aja 4 jam. Masuk, antri kan, duduk lagi di dalam itu, duduk lagi. Duduk itu saya 2 jam. 6 jam. Naik ke atas, mau masuk ke bilik, saya ngantri 2 jam. 8 jam. Saya nyanyi-nyanyi itu jam 9 malam. Baru sampai bilik Dari antri jam ya, jam 10. Ya kan bener kan ya? 8 jam kan ya, bener. ya pokoknya ya itulah ya. Ya, terus Jam segitu. ketika di bilik itu saya tuh ditanya-tanya gitu sama teman saya lagi. sama Juri. kru sama dari kru. Indosiar ya. Saya ditanya tuh panjang banget pertanyaannya, termasuk umurnya berapa, kenapa baru ikutnya sekarang gitu kan. Saya jawab apa adanya gitu, karena memang cita-cita saya dari kecil jadi guru. Ketika saya udah ngedapetin cita-cita saya itu, saya diarahkan sama suami saya cerita gamblang aja gitu sama kru itu. Akhirnya saya ditanya, kamu nyanyi apa? Waktu itu saya nyanyi Seujung Kuku, lagunya Elvis Sukaesih. Setelah itu di
belakang saya tuh masih ada 200 orang tuh, ya kan. Saya tanya, habis ini sih kemana Bang? Ininya, tahapnya, yang video buat katanya. Oh iya, iya. Setelah saya nyanyi, ditanya, kamu bisa lagu ini nggak? Sampai 8 lagu kalau nggak salah. Dites semua lagu yang dia ucapkan itu, alhamdulillah saya bisa. Kebetulan mungkin ya itu tadi namanya rezeki ya. Terus karena waktu itu saya pakai nomor dadanya fotokopian, karena kan kalau baru masuk kan nomor dadanya semua fotokopian ya. Nomor dadanya saya suruh ngelepas gitu, lepas nomor dadanya. Aduh, feeling saya udah nggak enak nih, ditolak nih kayaknya gitu kan. Nomor dadanya dilepas, Baru masuk udah suruh lepas. aduh udah feeling nih gitu, udah habis nyanyi itu dek, saya lepas, terus diganti nomor dadanya sama yang warnanya merah. Yang berwarna ya. Ya saya kaget kan, ini artinya apa? Ya kamu lanjut audisinya ke video booth. Setelah di video booth selesai, saya itu peserta terakhir video booth ternyata. 200 orang di belakang saya tuh tidak ada yang lolos selanjutnya. Setelah di video booth, saya ditanyain, nanti siap ya kalau seandainya berangkat ke Jakarta? Ya siap. Bulan demi bulan, pada waktu itu saya daftar CPNS, kemudian berkas saya tertolak guys, ya kan, saya tuh nangis. Tujuan CPNS. Iya benar-benar, karena itu yang benar-benar saya kejar pertama gitu Iya. loh. Bukan saya mengentengkan lidah, bukan, tapi ya itu tadi gitu kan, karena kalau udah honor pasti pikirannya ke sana gitu kan. Nggak munafik, saya dulu seperti itu. Nggak taunya nggak lulus berkas, bayangkan berkas aja saya nggak lulus. Saya nangis di situ tuh sampai 3 malam loh. Nangis. Demi apa, saya mau jadi apa gitu, terus nanti karir saya kayak gimana. Berapa hari kemudian saya dapat telepon dari Indosiar. Itu posisi saya lagi nyanyi loh di Palace sana. Udah inget job ya. Siapa? Kebetulan saya nge-save nomor Indosiar kan, nomor telepon biasa. Yang nge-WA saya tuh fotonya gambar mic gitu kan. Siapa kok manggilnya Mirna gitu. Ini pasti bukan teman saya, bukan orang terdekat gitu kan gitu. Akhirnya ketika dia nelpon, saya angkat, saya kaget banget gitu. Hah? Dari Indosiar gitu kan. Ada apa? Akhirnya singkat cerita, saya disuruh berangkat ke Jakarta bertujuh. Bertujuh itu diambil 2 nanti. Saya berangkat ke Jakarta. Bertujuh itu perwakilan dari Lampung. Iya, dari Lampung semua. Ketika saya berangkat ke Jakarta tuh, saya udah deg-degan tuh. Dan saya udah pasrah banget. Ya udah deh gitu, kalau emang belum rezekinya mah nggak apa-apa gitu. Lawan saya mah bagus-bagus semua gitu kan ya. Yang penting saya tuh udah menginjakan kaki ke Indosiar, udah tahu gitu kan ya. Akhirnya waktu itu audisi tuh saya jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Itu saya udah sempat tidur tuh di tempat make up tuh. Make upnya dari jam berapa? Make up kan dari jam 9 pagi. Besoknya kan berarti kan ya. Iya, udah ganti hari. Nah, bener tuh. Di situ saya sempat sholat saya itu di situ berdoanya gini, ya Allah, kalau memang lidah ini adalah jalan rezeki terbaik, berikanlah. Tapi kalau bukan, gantikanlah dengan yang lebih baik. Doa saya tuh selalu sama di setiap sholat. Saya sholat di Jakarta itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ke subuh lagi. Pas audisi. Iya, ke subuh lagi kan berarti. Diijabah sama Allah, dikasih selempang langsung perwakilan. Situ saya langsung nelpon ibu, ayah saya. Orang yang pertama saya telepon adalah suami saya. Suami saya tuh nangis gitu. Ya, waktu itu suami nggak ikut ya Mbak ya? Nggak boleh. Berarti emang benar-benar sendiri dari Benar rumah berjuang dan sendiri. bersama 6 yang perwakilan. Benar. Dan kita nggak boleh foto-foto selama di sana audisi. HP-nya dikumpulkan karena untuk meminimalisir konsentrasi kita supaya tidak buyar sebetulnya. Takutnya nanti mau audisi malah main HP kan. Bener-bener deh pokoknya buat kalian yang pengen masuk TV ya, itu perjuangannya luar biasa. Apalagi yang banyak sih udah coba audisi berkali-kali tapi belum bisa. Iya benar-benar, karena itu tadi sama kayak saya gitu, apa yang kita inginkan tuh kadang belum tentu jadi milik kita. Iya. Karena kata Tuhan, iya itu bukan yang terbaik. Tapi ketika saya nggak seberapa mengejar, kayak lidah kan nggak seberapa saya kejar, tapi saya dikasih kesempatan. Dan itu saya ditanya, waktu saya di lidah itu saya sempat ditanya sih, kamu kemana aja selama ini? Kenapa kok ketika usia kamu sudah 25 tahun kamu baru ikut ajang pencarian bakat di televisi? Kenapa nggak dari usia belasan tahun? Kamu tahu nggak kalau ada di ASA? Tahun berapa? 2014. Saya sampai hafal. Kenapa nggak ikut? Pada waktu itu saya lagi kuliah. Kenapa tidak cuti? Karena saya nggak mau kuliah saya itu tertunda. Saya nggak mau
saya harus selesai dulu, saya harus dapat cita-cita saya dulu, baru saya ke yang lain. Ya alhamdulillahnya lancar gitu, lancar-lancar aja. Tapi pada akhirnya ya di setiap peristiwa yang terjadi sama saya itu banyak menjadikan saya pelajaran. Di LIDA saya dapat pelajaran banyak banget. Saya tahu tentang ilmu di pertelevisian itu kayak gimana gitu kan. Ternyata beda banget gitu, tampil on air dengan off air. Deg-degannya tuh beda. Lebih enak. Sebenarnya kalau dibilang enak, memang lebih enak off air karena kita tidak punya beban membawa nama provinsi. Kalau on air TV itu kan apalagi LIDA ya, itu kan bawa nama provinsi kan. Dan lagunya tuh di konsep, musiknya di konsep. Kemudian kita sudah geladi kameramen di mana-mana gitu kan. Terus pokoknya stage edge kita tuh nggak boleh ya namanya disorot kamera, semua orang se-Indonesia tuh ngelihat kita, otomatis kita kan ngerasa beban gitu kan ya. Cuman beban itu tuh jangan dijadikan suatu ketakutan, tapi harus pokoknya kalau kita udah dikasih kesempatan bawa nama provinsi itu jangan lupa. Kalau perjalanan juga seperti itu. Terus perasaannya ketemu dengan artis-artis senior yang selama ini kita cuma ya melihat di TV, di YouTube, di HP lah ya, Iya, terus ketemu langsung, bahkan bisa nyanyi bareng sama yang suaranya hebat-hebat banget itu. Gimana Mbak perasaan? Perasaan tuh pasti senang, bahagia dan bersyukur gitu ya Bang. Tapi awalnya tuh saya kayak nggak percaya loh, awal masa Bener ini Weni DA, bener-bener Lesti atau oh siapa? kaget ya kayak gini, oh ini yang namanya Lesti gitu. Oh ini Weni, oh ini Vildan, oh ini Kareza gitu kan, yang lain-lain lah gitu. Oh ini Bunda Inul gitu, oh ini Kak Dewi Persik gitu, oh ini Kak Nasar gitu. Awalnya tuh kayak mimpi aja gitu, iya kan gitu ketemu beneran gitu. Tapi saya canggung loh, terus terang saya itu kalau ketemu orang hebat, orang penting, itu saya takut mau deket. Bukan karena kita ngerasa sok nggak kenal atau apa, enggak. Malah sebenarnya tuh takut banget kalau kita tuh membuat dia nggak nyaman gitu kan. Apalagi kalau ngajak foto atau apa tuh terus terang saya tuh takut gitu. Takutnya nanti dia lagi sibuk atau lagi ngerasa nggak enak, bad mood gitu, tiba-tiba kita ngajak foto, tiba-tiba kita ngajak ngobrol gitu. Takutnya kita tuh malah jadi sumber tambah nggak mutan dia itu gitu kan. Jadi awal-awal saya cuma merhatiin aja gitu, ya Allah Masya Allah gitu, suaranya beneran bagus gitu. Ternyata nggak hoax ya gitu loh, maksudnya kan kadang kita kalau lihat mungkin kalau rekaman bisa diedit gitu kan ya. Tapi kalau udah denger langsung ternyata beneran loh, mereka itu gila, menggelegar banget suaranya. Terutama juara-juara jebolan televisi itu memang tidak diragukan lagi deh gitu. Emang nada tingginya tuh beneran gitu loh. beneran tinggi. Beneran tinggi gitu. Nggak tinggi yang Iya, dia bener. namanya kalau di Nggak tinggi di edit itu enggak gitu kan. Di mixing. Enggak, bener. Tuh terus masuk studio tuh kayak yang beneran kan. Studio 5 nih. Iya, studio 5, tapi waktu itu LIDA tahun saya tuh on airnya di studio 6. Dan pertama masuk Indosiar tuh aku deso, apa bahasa Indonesia dari deso itu ya? Ya, desa dengan desa. Desa is desa. Deso apa ya? Ya pokoknya saya tuh bener-bener deso lah ya. Semuanya kan full AC. Saya kedinginan, saya nyari jaket, saya cari sudut di mana yang nggak ada AC-nya. Dan saya dibilangin, Mbak Soca ini Jakarta bukan di desa gitu. Jadi dirimu kalau mencari ruangan yang tidak ber-AC tidak ada. Saya sempet mau tidur kerokan, saking besonya saya gitu kan. Ya namanya orang kampung gitu, masuk studio, masuk tempat latihan. Jadi saya latihan itu semuanya AC. Kemudian ruangan HRD atau ruangan HRD lagi, ruangan latihan AC. Pindah lagi ke ruangan yang lain AC lagi. Studio Indosiar AC semua. Latihan koreo ber-AC. Ya udah gitu. Awal-awal masuk LIDA ya sakit. Tapi pada akhirnya ya terbiasa itu tadi. Udah terbiasa. Nggak boleh pakai jaket kan, karena kita harus terbiasa dengan ruangan seperti itu. Gitu. Yang pertama mungkin adaptasi dulu. Bener. Semuanya harus adaptasi. Ngaruh nggak sih Mbak suara? Kan biasanya ada nih orang yang kalau di ruangan yang ber-AC suaranya jadi ketahan, Ya. nggak lepas. Bener, itu ngaruh banget. Saya latihan itu kayak ngerasa terkungkung aja ya gitu. Tapi
Tapi saya mencoba untuk coba sih latihan di AC. Ya semakin kita latihan semakin terbiasa. Kan karena sebenarnya karena tenggorokannya kering Iya. gitu kan. Nah, jadi kayak nggak lepas aja iya, gitu. jadi siasatnya tuh kita memang harus banyak minum air putih. Terus bener-bener terus badan kita tuh harus di AC terus. Tips juga nih buat teman-teman Iya ya. benar. Jadi kalau ada yang nggak terbiasa ber-AC gitu, caranya AC-nya itu di ini dulu nih, di apa? Kecilin dulu dibesarin dulu ininya kan. Jadi sampai dia tuh suhunya misalkan paling besar berapa? 27 misalkan paling besar ya. Terus kita kurangin 26, 25, 24 terus Lama gitu. kecil. Kalau lama kecil sampai yang paling bener-bener terkecil gitu kan. Tuh. Jadi pokoknya ya pengalamannya banyak banget deh, dari belajar biasa nggak pakai AC terus tiba-tiba bisa, belajar ngulik lagu yang terpenting gitu. Jadi kalau di lidah itu kita diasah kemampuannya dalam ngulik lagu. Misalkan kamu bisa nggak nyanyi genre R&B, genre jazz? Coba contohnya gini. Nah kalau dangdut dibuat jazz kayak gini, pas bagian apa yang mau digeser? Kalau lagu ini dibuat keroncong, bagian mana yang akan kamu buat keroncong? Itu kita diuji. Berarti nggak cuma gimana kita nyanyi tapi gimana caranya lagu itu jadi enak Ya gitu. betul. Kira-kira kalau lagu ini dibuat rock gimana? Kalau lagu ini nih, ya ini memang lagu dangdut, coba dikemas ke genre yang lain. Iya betul kayak gitu. Terus kita belajar koreo juga, koreografi muka. Jadi nyanyi tuh nggak cuma diem aja gitu kan, tapi lebih apa sih namanya, harus aktif gitu, harus menjiwai kayak gitu sih kalau di lidah tuh. Dan kalau di lidah kita apa ya? Yang pertama pasti kita ketemu dulu nih jati diri kita. Misalkan oh suara kita ini lebih cocok ke dangdut klasik misalkan. Nanti yang kedua, oh kayaknya bagus nih kalau kita nyanyi dangdut agak-agak dangdut ambiar gitu kan, maksudnya dangdut yang kekinian, nyanyi lagu-lagu Jawa gitu. Koplo. Kok dangdut koplo ya. Koplo. Terus mungkin kita ketemu temen yang memotivasi kita gitu, yang tadinya kita nggak ketemu cengkok itu, ketika kita ngeliat dia nyanyi kayak gini nih, oh ternyata bisa ya dicengkokin begini. Nah, itu ilmu yang saya nggak dapat itu sebelum saya ke lidah. Kalau waktu saya di Istana Negara, waktu di GBN itu kan dapat ilmunya tentang paduan suara, head voice, unison, canon segala macam kan dapat ya. Tapi kalau di lidah beda. Di lidah itu benar-benar ngasih suguhan ilmu yang beda. Ketika saya sekolah, saya kuliah nggak dapat tuh mata kuliah vokal itu. Di lidah saya dapat pengembangan cengkok dangdut itu seperti apa. Lebih ke situ. Sebelum ke dangdut, maksudnya sebelum mengikuti lidah nih yang akhirnya lagu dangdut dikemas jadi genre-genre lain, itu Mbak Soca belajar genre apa aja selain dangdut? Lumayan sih deh belajar nyanyi daerah ya. Iya, kalau belajar nyanyi rock tuh sebenarnya baru banget. Ketika saya ketemu suami saya, disitulah saya kena racun lagu-lagu underground rock gitu. Karena suami saya itu kan basis band ya, jadi dia tuh lebih cenderung lagu-lagunya tuh suka yang lagu-lagu metal gitu sih. Jadi saya pertama kali kenal langsung dikasih lagu Rising Force Yingwi itu. Ini lagu gimana nih nyanyinya gitu kan ya, Lagu apa nih? lagu apa nih gitu kan ya, aduh gitu. Tapi ya itu tadi belajar itu. Kalau lagu sebelum dangdut sih aku belajar lagu ini nih, lagu Padang, lagu Batak, lagu daerah dulu gitu. Karena kadang kita nyanyi itu kan memenuhi permintaan pasar ya kan ya. Kalau saya nyanyi di tempat orang Padang, nggak mungkin orang Padang disuguhi lagu Jawa kan. Iya, nggak ngerti lagu Nah apa ini. di situ saya belajar cengko etnik gitu. Oh ternyata lagu Padang itu cengko etniknya berbeda dengan Jawa. Kayak gini nih cengkoknya begini. Sampai saya tuh benar-benar dengerin lagunya beneran, cari artinya gitu. Ini tentang ini gitu kan. Setelah itu saya belajar lagu keroncong belajar. Terus terakhir tuh baru nyinden. Terakhir banget tuh baru nyinden. Karena mau nggak mau saya kepaksa gitu harus. Kenapa terpaksa tuh? Awalnya terpaksa tuh, sama kayak waktu saya kuliah gitu. Ayah saya tuh bilang kalau kamu mau jadi penyanyi yang profesional, kamu harus bisa menguasai semua genre lagu. Ibarat orang nyangkul, cangkulan kamu tuh harus lebar. Karena kalau kamu cangkul yang dalam, kamu nggak dapet sebelah kanan kiri depan belakang ya. Kamu cuma dapet di bawah itu aja ya. Kamu harus bisa nyangkul yang lebar. Ketika kamu nyangkul yang lebar, kamu akan menemukan satu cangkulan kamu yang paling dalam. Tapi kamu nggak rugi karena kamu udah nyoba semuanya. Alhamdulillahnya saya belajar nyanyi Jawa itu bertahun-tahun.
lagu Jawa itu lagu tersulit yang pernah saya temuin. Belajar sinom tari joto, belajar apa tuh langgam yang pakai bowo gitu, itu luar biasa sih. Manggung. Butut manggung ya kan, itu luar biasa. Dan saya tuh dulu nggak boleh pakai sanggul sebelum saya bisa sinom sama butut manggung. Ketika saya sudah bisa sedikit-sedikit, sudah lancar sedikit-sedikit, baru ayah saya ngebolehin saya pakai sanggul. Itu nggak apa-apa. Karena jangan sampai kamu udah sanggulan, ketika Nggak kamu- bisa. Nah itu. Nggak bisa nyinden yang Yes. beneran nyinden. Yes. Makanya di situ saya benar-benar ya Allah, Masya Allah Tuhan ya. Ya alhamdulillahnya ilmu yang saya dapat tentang seni, tentang yang sekarang saya ajarkan ke siswa itu juga banyak yang saya dapatkan dari pengalaman nyanyi di panggung. Jadi buat teman-teman yang berprofesi sebagai penyanyi, sebagai biduan, jangan mikir lagi. Kadang kan ada ya orang-orang tuh melihat biduan tuh dari perspektif negatifnya. Kalau saya bilang no, enggak gitu. Saya dulunya dikata-katain juga kok gitu, sama aja. Biduan gitu kan. Apalagi Mbak Sasa seorang pendidik nih, Yes. gimana nih Mbak menghadapi tanggapan Iya, iya. masyarakat yang negatif seperti itu? Gini nih, kadang kan orang itu melihat dari bungkus ya. Bungkus ya kan. Dulu saya tidak berhijab, ya kan. Saya masih enjoy. Nggak apa-apa lah orang saya ngerasa nggak apa-apa kok gitu kan. Tapi finally suami saya tuh ngajarin saya gini. Kesan pertama yang orang lihat pertama kali adalah penampilan. Tidak munafik gitu. Walaupun penampilan itu tidak menentukan akhlak, kepribadian, tapi kesan pertama orang melihat orang lain itu adalah pakaiannya dulu gitu. Dan itu saya alamin gitu. Ketika saya pakai jilbab dengan saya nggak pakai jilbab, Berbeda pandangan pandangan masyarakat. orang pasti beda. Dari cara orang lain melihat pun beda gitu kan ya. Saya pakai jilbab pada awalnya bukan berdasarkan saya tahu tentang akidah Islam, bukan. Bahkan saya tuh tahu bahwa hijab itu wajib itu setelah saya menikah. Saya tahunya tuh kalau pakai jilbab tuh ya identitas muslimah. Finally saya memutuskan untuk berjilbab dan saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman ya, artinya kan. Dan itu banyak teman-teman saya pada akhirnya kamu ini tah beneran tah gitu, maksudnya bener kah kamu Beneran nggak mau lepas lagi gitu, nggak mau buka lagi tah, terus nggak sayang tah job orkesnya, nggak Iya. sayang tah job Biasanya orang ngejob itu juga kan milih-milih sih. Benar, Mbak, benar, ya. benar, Ada betul. ada yang seperti itu, ada yang iya benar-benar. nggak mau ngejob penyanyi Ya. yang berhijab. That's Ada yang seperti right. itu. Karena aku pernah banget tuh kayak gitu, pernah banget. Pernah ditolak gara-gara Ya, gitu beneran. Dan saya tetap teguh pada pendirian gitu. Ya nggak apa-apa. kalau ngejob Kalau saya. nggak mau ngejob saya dengan kondisi saya yang seperti ini, insya Allah ada rezeki yang lain. Saya tuh cuma percaya itu. Walaupun nggak tahu ya, walaupun kita nggak tahu tuh bakal dikasih rezeki lain apa enggak. Tapi saya cuma percaya rezeki bukan cuma hanya dari satu pintu Iya. aja. Dus saya memutuskan untuk berhijab. Saya memutuskan konsentrasi kepada profesi saya yang sekarang. Alhamdulillah. Rezekinya nggak pernah putus. Contohnya ya saya lulus Linda itu tadi. Gitu. Dan kalau kita bicara masalah pandangan, alhamdulillah yang namanya pandangan negatif pasti ada. Mau Pasti. gimana pun kita Ya. sebaik mungkin kita Apa udah sih? ngerasa gitu kan? baik, Iya. tapi namanya Iya, orang benar. itu nggak mungkin Iya. nggak mandang negatif. Gini, apa sih gitu kan, guru apa penyanyi aja gitu. Tapi kita harus membuktikan bahwa profesi kita itu bisa menjadi ilmu yang baik untuk siswa. Siswa kita ajak nih, ayo kita nari outdoor, nari di pernikahan itu gimana rasanya. Itu juga merupakan pendidikan untuk anak. Bagaimana anak itu tampil di depan orang banyak, bagaimana anak mengolah emosinya ketika bertemu orang lain, bagaimana anak harus profesional ketika hatinya jengkel tapi tetap harus nari, hatinya jengkel tapi harus tetap nyanyi. Harus profesional. Betul sekali, karena kan jalan hidup seseorang tuh tidak ada yang tahu gitu. Dan ilmu yang kayak gitu nanti bakalan mereka pakai setelah mereka lulus sekolah. Itu iya betul sekali. Dan tadi kembali ke masalah yang tadi, memang mungkin orang bilang itu hijrah. Hijrah itu memang nggak bisa dipaksa. Dan bahkan banyak teman-teman saya tuh, saya ingin tanya gitu ke saya gitu, gimana rasanya nyanyi pakai jilbab? Lebihnya Nggak panas gitu. emang nggak panas? Emangnya masih ada tuh yang ngejob kamu? Iya, benar. Ya kalau saya bicara masih,
ya silahkan lihat buktinya saja. Makanya saya masih bisa, walaupun mungkin tidak sekencang teman-teman saya di luar sana gitu. Tapi sekali lagi saya tidak pernah memandang negatif orang-orang yang tidak pakai hijab, tidak gitu. Iya. Karena perjalanan hijrah setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang di usia 15 tahun, ada yang ketika sudah nyaman berhijab kemudian tiba-tiba lepas karena sesuatu hal, ada juga, karena teman saya juga ada yang seperti itu. Dan semua yang saya lihat di dunia ini benar-benar jadi pelajaran bahwa yang namanya hidup itu semuanya pelajaran. Apa yang bisa kita lihat itu yang kita ambil pelajaran. Dan terkadang apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik loh. Kata Allah ada yang lebih baik lagi. Dan yang menurut kita baik buat Allah, sama Allah belum tentu baik. Betul. Ada lagi yang lebih baik. Iya, Karena oh nggak baik nih kata Allah gitu. Saya ganti ya dengan yang lebih lain. baik. Itu aja sih. Oke Mbak, kita udah kepo banyak banget ini ada akhirnya. Iya ya. Sharing Kemana-mana banyak tuh banget akhirnya. ilmunya banyak banget yang kita ambil dari pengalaman Mbak Ocha ini ya. Semuanya jadi ilmu, jadi Iya, insya pelajaran Allah. Amin, pelajaran amin, hidup amin. buat Amin, amin. semuanya. Amin amin. Kadang kita belum ngalamin itu, tapi kita ngelihat dari pengalaman orang lain itu bisa jadi buat ilmu diri kita sendiri ya Mbak ya. Betul sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak buat yang melihat video Apa ini? ya? Kalau ditanya apa yang mau disampaikan, pokoknya kalian semua tuh harus percaya bahwa apa yang Tuhan kasih sekarang itu adalah jalan terbaik. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus percaya sama kemampuan kalian sendiri. Jangan mudah terpengaruh orang lain, tetap harus percaya sama diri sendiri. Yang ketiga, kembangkan skill kamu di tempat di mana kamu dihargai. Iya. Karena percuma kita berada di suatu tempat kalau kita tidak dihargai, maka kita tidak akan pernah bisa berkembang. Tapi kalau kamu berada di tempat yang kamu dihargai, kemudian skill kamu bisa terasah, pasti kamu jadi orang yang sukses. Makasih ya Mbak ya atas Sama-sama, waktunya dan iya. ilmunya sangat bermanfaat sekali, sangat banyak banget yang udah kita kulik dari perjalanan hidup Mbak Socha. Oke, terima Insya kasih Allah. teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.